Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi la yadurru ma'ismi syai'un fil ardi wala fis sama. Bismillahi alhamdulillah alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurullah, kembali kita bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini tak terasa kita sudah berada di malam yang ke-17 daripada Ramadan. Dan tentu kita sudah menyudahi pelaksanaan ibadah puasa kita. Dan tentu ibadah yang berkaitan dengan pelaksanaan Ramadan, yaitu ibadah tarawih selama 16 hari. Selanjutnya, tentu salawat dan salam tidak henti-hentinya kita sampaikan keharibaan junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwanal kiram jamaah tarawih yang saya hormati, tadi kita sudah mendengarkan imam kita membaca surah yang kedua, surah Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apa hubungannya dengan nuzulul Quran? Ya. Dalam satu kitab yang berjudul Adabud Doa, tata cara orang yang berdoa, ya, salah satu tersendatnya doa itu qara'tumul Quran walam ta'malulaha. Hari-hari kita membaca Al-Quran tapi tidak pernah mengamalkan. Soal baca oke, ya kan? Nah, tapi apakah kita indahkan? Nah, satu contoh jamaah dimuliakan Allah, di surah yang ke-35 surah Fatir, ya, di situ ada 3 tipikal manusia di ayat yang ke-32. Jadi surahnya surat 35 ayat 32. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Summa aurasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat biiznillah dzalikal fawzul kabir." Ini. Ketika kita menghubungkan tadi tentang persoalan doa jamaah dimuliakan Allah, Al-Imam Al-Faqih Abilais menjelaskan kepada beberapa masyarakat tentang keluhannya, kenapa kok doa saya tidak diterima? Saya dari dulu berdoa, ya kan? Tidak diterima saya punya doa. Kok kau tahu bahwa saya punya doa tidak diterima? Ya rasa-rasanya seperti itu, ya kan? Yang satu lagi mengatakan, saya juga sudah cukup lama berdoa, tapi begitu juga doa saya tidak diterima. Begini-begini terus saya punya kehidupan. Nah itu. Yang satu juga menyampaikan seperti itu. Bahkan dia lebih merasa terkesan bosan. Aduh, saya sudah cukup lama berdoa, sudah bosan juga saya berdoa. Ada kemungkinan saya punya Al-Quran itu terbolak-balik, saya punya bacaan. Nah ini jamaah dimuliakan Allah. Sebenarnya bukan terbolak-balik, cuma cara kita. Kenapa? Karena Al-Quran itu kan tidak boleh dibolak-balik. Ya kan? Tadi waktu maghrib, kebetulan saya maghrib sini, beliau juga baca itu. Ya. Di surah yang pertama, ya, Al-Baqarah sampai seterusnya. Di situ ada penggalan kalimat di surah yang kedua, zalikal kitab la raib. Itulah Al-Quran. Kalau kita kembali nahwu saraf daripada, ya,
lamnya ini tidak boleh ditawar-tawar. Ini dikatakan lam taukid majrur. Tidak boleh ditawar. Nah, apa bisa diragukan Al-Quran? Tidak boleh. Tidak boleh diragukan, harus hormati. La raib. Tidak boleh diragukan. Itu. Hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, maka konsep dasar inilah Allah Subhanahu wa taala ingin mengetes, ya, seberapa mana cara kita mengambil Al-Quran, seberapa mana kita menerima Al-Quran, seberapa mana kita bisa, ya, mengimplementasikan daripada Al-Quran, ya kan? Nah ini, padahal di surah yang ke-15 surah Al-Hijr itu kan ada peringatan, sekaligus, ya, kita ini jamaah dimuliakan Allah diberikan apa ya, kalau dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada kita sekali itu bahwa Allah sendiri yang menurunkan Al-Quran, lagi sendiri yang memelihara. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Hapada dalam pemahaman tafsir, jamaah dimuliakan Allah, hapada ini harus berhati-hati. Hapada ini karena memang sudah hatinya itu Al-Quran, makanya dikatakan hufat, al-hufat. Orang yang mahir baca Al-Quran, orang yang menguasai Al-Quran. Saya pernah satu kali, saya waktu itu di Mekah. Saya dari Jabal Nur, sempat ngomong dengan sopir, ya kan? Ini samping kiri nih, pekuburan apa? Dia bilang yang semua di sini, yang samping kiri ini adalah khusus Al-Hufat. Coba Pak, harus hormati. Dikhususkan pekuburannya itu hafalan Al-Quran. Sempat saya tanya, subhanallah. Nah, saya katakan, ini semua Al-Quran ini. Masya Allah. Itu. Maka oleh karena itu berbahagialah orang yang bisa menghafal Al-Quran. Ini jamaah di itu. Nah, kembali tarik ke surah Fatir. Surah yang ke-35. Jadi Allah menyampaikan, kemudian kami wariskan Al-Quran. Summa aurasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina. Kami wariskan kepada hamba-hamba kami itu Al-Quran. Nah, yang pertama, ada orang menerima Al-Quran itu zalimul li nafsi. Dia terima Al-Quran tapi dia zalim. Dia menzalimi dirinya. Rasulullah tahu bahwa itu haram, tapi dia lakukan, ya kan? Tahu bahwa itu tidak boleh, tapi dilakukan. Tahu bahwa namanya miras, ya, bukan minuman ras Pak, minuman keras, ya kan? Haram, tapi kenapa dilakukan? Nah, ini jamaah dimuliakan Allah. Makanya Islam itu kan tidak boleh dijamin untuk bisa, ya, menyelamatkan kita. Walaupun ada ayat, ya kan? Kenapa mohon maaf jangan tersinggung? Banyak orang di luar sana Islam, ya, kelihatannya, ya, Islam. Ya mohon maaf, tidak berpuasa, kelihatannya minum minuman keras, Islam. Nah, inilah saya katakan bahwa zalimul li nafsi. Mereka menerima Al-Quran tapi dia menzalimi dirinya. Jamaah dimuliakan. Nah itu. Nah. Yang kedua, muktasid. Ya. Apa itu muktasid? Fikti-fikti. 50% percaya, 50% tidak. Salah sedikit, lewat daripada itu. Kalau menurut akalnya, ya kan, sesuai dengan akal pikirannya itu, maka dia terima. Kalau tidak diterima, jamaah dimuliakan Allah. Nah itu. Makanya inilah yang terjadi, jamaah dimuliakan Allah. Kenapa sampai ada kata protes itu dari orang-orang kafir? Gitu kan. Karena ada itu kan di surah yang ke-25 ayatnya sama juga. Surah Al-Furqan 32. Innal ladzina kafaru laula nuzila alaihil qur'ana jumlatan wahidah. Kadzalika linusabbita bihi fuadat warattalnahu tartila. Ada itu. Jamaah dimuliakan Allah. Ini saya harus hati-hati membaca karena ini di samping saya hafal. Jamaah dimuliakan Allah. Ini. Jadi itu pantas kalau orang kafir itu protes. Sekaligus saja itu dikasih jumlatan wahidah. Tidak usah beransur-ansur. Karena sama saja harus hormat. Ya kan?
diberikan peringatan, tidak diberikan peringatan, muktasid. Fiktif-fiktif saja jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau menurut kata otaknya baik, dia terima. Ini harus. Makanya yang banyak membuat manusia itu rusak di kepala ini. Kepala Pak harus hormati. Ya, nanti ada waktu dan kesempatan ketika saya diundang di sini, kita akan jelaskan itu jamaah dimuliakan. Nah, itu muktasid. Yang kedua, yang ketiga, wa minhum sabiqum bil khairat. Ada orang yang menerima Al-Quran itu, dia berlomba-lomba, dia memperlombakan Al-Quran, dia musabakakan Al-Quran. Ya kan? Jadi musabakah itu artinya berlomba. Dimusabakakan. Nah, artinya apa harus hormati? Kembali tadi, pertanyaan Al-Imam Al-Faqih Abilais, kenapa sampai doamu tidak diterima itu? Karena kau cuma baca Al-Quran, tidak pernah mengamalkan. Qaratumul Quran mayati yaumal qiyamati syafi'al yasai. Padahal Al-Quran itu bisa memberikan syafaat nanti. Ya, mulai di alam barzah sampai nanti seterusnya. Tapi kamu tidak pernah mengamalkan itu Al-Quran. Ini jamaah dimuliakan, ya kan? Nah, maka orang yang mengamalkan Al-Quran, ya, Allah menyampaikan ini. Orang yang mengamalkan Al-Quran itu adalah orang yang mendapatkan keberuntungan yang besar. Itu. Nah, oleh karena itu, di bulan suci Ramadan ini, mari kita senantiasa berlomba-lomba untuk memperbanyak membaca kitab suci Al-Quran. Mumpung kita masih diberikan waktu, mumpung kita masih diberikan kesempatan, jangan sia-siakan itu. Kenapa? Karena salah satu manusia yang dirindukan di bulan suci Ramadan ini, talil Quran, adalah orang yang gemar membaca kitab suci Al-Quran. Semoga insya Allah, ya, seluruh jamaah Masjid Raya, ya, mari kita senantiasa memanfaatkan waktu, ya kan? Kalau kita tidak bisa 1 juz 1 hari, ya setengah juz, kan gitu kan? Tidak bisa setengah juz, ya 2 halaman. Tidak bisa 2 halaman, 1 halaman saja jamaah dimuliakan Allah, ya kan? Bagaimana kalau qul huwallahu terus Pak Ustaz? Ya terserah saja, ya. Kan itu ada hadis, ya kan? Nah, mangkara al-ikhlas salasa marat faka'annama ajma'atul Quran. Siapa yang membaca al-ikhlas salasa marat 3 kali berturut-turut, maka sama nilainya dia mengkhatamkan Al-Quran, yaitu 30 juz. Tapi saya pikir ini pemalas namanya, ya kan? Besok qul huwallahu terus, lusa qul huwallahu lagi, ya kan? Harus hormati, ya kan? Baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi fisabil haq walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.